Oke, hidup di kota metropolitan dari Yogi Suryo Prayoga dan kita balik lagi ke Serbuk Senin Berbuku masih dengan buku The Secret karyanya Rhonda Byrne. Kita masuk ke bagian berikutnya, proses penuh daya dari perasaan syukur. Ini bagian dari bab 4 ya. Apa ya yang mau dikatakan oleh Rhonda Byrne ini? Kita simak aja langsung. Dr. Jay Fidel mengatakan, apa yang Anda lakukan saat ini untuk mulai mengubah hidup? Hal pertama yang dapat Anda mulai adalah membuat daftar hal-hal yang Anda syukuri. Ini akan memindahkan energi dan mulai memindahkan pikiran Anda. Jika sebelumnya Anda berfokus pada apa yang tidak Anda miliki, keluhan, dan masalah Anda, sekarang Anda melangkah ke arah yang berbeda ketika Anda melakukan latihan ini. Anda mulai bersyukur untuk semua hal yang menyenangkan Anda. Jika Anda baru mengetahui bahwa perasaan syukur membawa seluruh pikiran Anda lebih selaras dengan energi-energi kreatif dari semesta, renungkanlah dengan baik. Anda akan memahami bahwa hal itu memang benar. Marcy Simov mengatakan, syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam hidup Anda. Sementara Dr. John Gray, psikolog sekaligus pengarang dan pembicara internasional mengatakan juga, ketika setiap pria mengetahui istri mereka menghargai hal-hal kecil yang mereka lakukan, apa tindakan mereka? Mereka ingin melakukan hal itu lagi. Ini semua soal penghargaan. Penghargaan akan menarik segalanya. Penghargaan menarik dukungan. Menarik nih kalau yang satu ini. Penghargaan menarik segalanya, penghargaan menarik dukungan. Jadi kalau Anda ingin didukung, ya berilah penghargaan. Kepada siapa? Siapapun, ya apapun, ya. Karena itulah wujud dari syukur. Dr. John DeMartini mengatakan, apapun yang kita pikirkan dan syukuri, kita akan mendapatkannya lagi. Sementara James Ray mengatakan, bagi saya, syukur adalah suatu latihan yang penuh daya. Setiap pagi, saya bangun dan berucap, terima kasih. Setiap pagi, ketika kaki menyentuh lantai, terima kasih. Kemudian, saya mulai memikirkan apa yang saya syukuri sambil menyikat gigi dan melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan di pagi hari. Saya tidak hanya memikirkannya sambil melakukan hal-hal rutin, tetapi saya juga mengungkapkan dan merasakan perasaan-perasaan syukur itu. Saya tidak pernah lupa hari ketika kami merekam James Ray yang menceritakan latihan syukurnya yang penuh daya itu. Mulai hari itu, saya tidak akan turun dari tempat tidur sebelum saya merasakan perasaan syukur akan hari yang baru ini dan semua yang saya syukuri dalam hidup. Setelah itu, saya baru turun dari tempat tidur. Ketika satu kaki menyentuh lantai, saya mengucapkan terima, dan ketika kaki kedua menyentuh lantai, saya mengucapkan kasih. Bersama setiap langkah menuju kamar mandi, saya mengucapkan terima kasih. Saya terus mengucapkan dan merasakan terima kasih ketika mandi dan bersiap. Pada saat saya siap menghadapi hari, saya sudah ratusan kali mengucapkan terima kasih. Ketika saya melakukannya, saya menciptakan hari saya dan semua yang terkandung di dalamnya. Saya menetapkan frekuensi saya untuk hari itu dan sengaja menyatakan seperti apa yang hari yang saya inginkan.
dan bukan sekadar terantuk-antuk keluar dari tempat tidur dan membiarkan hari mengendalikan saya. Tidak ada cara yang lebih berdaya untuk memulai hari daripada cara ini. Anda adalah pencipta kehidupan Anda. Jadi, mulailah dengan sengaja menciptakan hari Anda. Syukur adalah bagian mendasar dari ajaran-ajaran guru besar sepanjang sejarah. Dalam buku yang mengubah hidup saya, The Science of Getting Rich, ditulis oleh Wallace Bettles di tahun 1910, syukur adalah bab yang terpanjang. Setiap guru yang ditokohkan dalam buku rahasia ini menggunakan syukur sebagai bagian dari hari mereka. Sebagian besar dari mereka memulai hari dengan pikiran dan perasaan syukur. J. Sugarman, seorang pria yang luar biasa dan wiraswastawan yang sukses, menonton film The Secret dan menghubungi saya. Ia memberitahu bahwa bagian paling disukainya adalah proses syukur. Dan penggunaan proses syukur ini telah menyumbang semua keberhasilannya dalam hidup. Meskipun Joy telah menarik banyak kesuksesan, setiap hari ia terus menggunakan rasa syukurnya untuk setiap hal kecil. Ketika ia mendapatkan tempat untuk parkir, ia selalu mengucapkan dan merasakan terima kasih. Joy mengenal kekuatan syukur dan segala yang didatangkannya, sehingga syukur telah menjadi cara hidupnya. Melalui semua yang telah saya baca dan alami dalam hidup dengan menggunakan rahasia ini, kekuatan syukur lebih menonjol dibandingkan yang lain. Jika di dalam pengetahuan tentang rahasia ini, Anda hanya melakukan satu hal saja, gunakanlah syukur sampai syukur menjadi cara hidup Anda. Ini keren banget. Syukur menjadi cara hidup. Keren banget. Sangat jarang ya orang merasa sebelum ke rasa syukur deh, menyatakan diri selalu untuk berterima kasih kepada hal apapun itu, sekecil apapun itu. Debu yang menempel pada lantai misalnya, terus terus ketika kaki kita itu merasakan, kalau dalam bahasa Jawa, kersil, mau nggak mau itu harus disyukuri loh. Karena apa? Kita masih merasakan itu, merasakan debu. Artinya kita masih punya daya hidup. Dan disitulah kemudian kita menggerakkan seluruh badan kita untuk membersihkan dan melakukan segala hal yang penting dalam hidup kita. Semua kita syukuri. Gitu. Oke, saya terima kasih juga yang sudah bergabung. Ada Nasko siapa ini? Cahaya aja. Nasoha aja. Oh ya ampun. Ada aku. Siapa ini? Dia. Mbak Dia. Halo senior. Mbak, katanya di perpustakaan ada ini ya, bazar buku ya, perpustakaan kabupaten. Sampai tanggal berapa? Saya belum mampir ke sana nih. Saya pingin banget nih mampir ke bazar bukunya, pingin lihat-lihat koleksi bukunya. Kayaknya sih keren-keren di sana. Karena beberapa waktu lalu juga sempat mampir di yang di sini ya, deketan sini. Waduh, saya nggak menemukan buku yang, ya nemu sih buku yang saya beli, dan akhirnya 3 buku. Kalau di tempat Mbak mungkin aku bisa beli lebih deh. Oke. Oh, tanggal 20 sampai 26 Agustus ada lagi. Yang ini sampai tanggal 2 Agustus. Oke deh. Tapi yang ini kayaknya seru sih. Oke deh. Saya lanjutin lagi ya. Oke, Nasoha aja ya. Thank you adiknya Otong. Ya ampun. Oke, balik lagi ke buku
The Secret karyanya Rhonda Byrne. Ini buku keren banget. Anda ya ini bisa mengubah cara pandang kita tentang dunia, tentang kehidupan kita. Kayaknya perlu sih ya buku ini coba kita praktekkan. Ada Mbak Ino yang katanya baru 3/4 baca bukunya Muammar MK ya, yang Jakarta Undercover. Aduh bahaya tuh kalau buku ini. Saya udah katam kalau begini. Itu zaman-zaman aku masih kuliah tuh. Jakarta Undercover ngeri sih. Kalau jam-jam segini bahaya deh ya. Itu jam malam tuh. Nanti deh kalau di live TikTok buku itu aku bacain ya. Oke, kita balik ke buku The Secret. Dr. Joy Vitale mengatakan, begitu Anda mulai merasa berbeda terhadap apa yang sudah Anda miliki, Anda akan mulai menarik lebih banyak kebaikan dalam hidup. Anda dapat mensyukuri lebih banyak hal. Sebelum itu, Anda melihat ke sekitar dan berkata, saya tidak memiliki mobil yang saya inginkan. Saya tidak memiliki rumah yang saya inginkan. Saya tidak memiliki pasangan yang saya inginkan. Saya tidak memiliki kesehatan yang saya inginkan. Wah, bahaya. Bahaya. Semua itu adalah hal yang tidak Anda inginkan. Berfokuslah pada apa yang sudah Anda miliki, yang Anda syukuri. Mungkin Anda memiliki mata untuk membaca kalimat ini. Mungkin pakaian yang Anda miliki. Ya, mungkin Anda lebih ingin memiliki sesuatu yang lain dan mungkin Anda akan mendapatkannya dalam waktu yang tidak lama lagi jika Anda mulai merasa bersyukur untuk apa yang sudah Anda miliki. Banyak orang yang menjalani hidup dengan cukup benar, tetapi tetap miskin karena kurang bersyukur. Itu kata Wallace Wattles. Mustahil mendatangkan lebih banyak hal ke dalam hidup Anda jika Anda tidak merasa bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki. Mengapa? Karena pikiran dan perasaan yang Anda pancarkan ketika Anda tidak merasa bersyukur adalah emosi-emosi negatif. Apakah iri hati, kekesalan, ketidakpuasan, atau perasaan-perasaan tidak cukup? Semua itu tidak dapat mendatangkan apa yang Anda inginkan. Semua itu hanya dapat memantulkan apa yang tidak Anda inginkan. Emosi-emosi negatif itu menghambat hal-hal baik mendatangi Anda. Jika Anda menginginkan mobil baru, tetapi tidak bersyukur dengan mobil yang sudah Anda miliki, itulah frekuensi dominan yang Anda pancarkan. Mulai sekarang juga bersyukurlah untuk apa yang sudah Anda miliki. Ketika Anda mulai memikirkan hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup, Anda akan takjub pada begitu banyak pikiran yang mendatangkan lebih banyak hal yang Anda syukuri. Anda harus memulai, dan hukum tarik-menarik akan menerima pikiran-pikiran syukur itu, serta mendatangkan lebih banyak hal serupa kepada Anda. Anda akan mengunci frekuensi syukur dan semua kebaikan akan menjadi milik Anda. Bersyukur setiap hari adalah salah satu syarat untuk mendatangkan kekayaan. Lee Brower, seorang pelatih sekaligus spesialis kekayaan, juga pengarang dan guru, mengatakan, saya kira setiap orang mengalami saat-saat ketika mereka berkata, segalanya tidak berjalan dengan baik, atau segalanya berjalan dengan buruk. Suatu saat ketika terjadi masalah dalam keluarga saya menemukan sebuah batu dan saya hanya duduk
menggenggamnya. Saya mengambil batu itu, menyimpannya dalam saku, dan berkata, "Setiap kali saya menyentuh batu ini, saya akan memikirkan sesuatu yang saya syukuri. Jadi setiap pagi ketika bangun tidur, saya mengambilnya dari laci, memasukkannya ke dalam saku, dan saya memikirkan hal-hal yang saya syukuri. Di malam hari, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, saya mengosongkan isi saku, dan batu itu ada lagi di sana." Saya telah mengalami pengalaman-pengalaman yang menakjubkan dengan ide ini. Seorang pria dari Afrika Selatan melihat saya menjatuhkannya. Ia bertanya, "Apa itu?" Saya menjelaskannya padanya, dan ia mulai menyebutnya batu syukur. 2 minggu kemudian, saya mendapat email darinya, dari Afrika Selatan. Dan ia berkata, "Putra saya sedang menjelang ajal karena penyakit yang jarang ada, sejenis penyakit peradangan hati. Bersediakah Anda mengirim 3 batu syukur pada saya?" Sebenarnya itu hanya batu biasa yang saya temukan di jalanan. Jadi saya berkata, "Tentu saja. Saya harus memastikan bahwa batu-batu ini sangat khusus. Jadi saya pergi ke sungai, mengambil 3 batu yang tepat, dan mengirimnya padanya." 4 atau 5 bulan kemudian, saya mendapat email lagi darinya. Ia berkata, "Putra saya membaik, kemajuannya sangat pesat." Dan ia melanjutkan, "Tetapi Anda perlu tahu sesuatu. Kami telah menjual lebih dari 1.000 batu, masing-masing dengan harga $10 sebagai batu syukur. Dan kami mengumpulkan uang ini untuk dana sosial. Terima kasih banyak." Jadi sangatlah penting untuk memiliki sikap bersyukur. Wow, ini pengalaman seru ya dari siapa tadi? Joy, Lee Brower. Ini bukan soal sugesti sih sebenarnya. Bagaimana kemudian kita memiliki sesuatu yang istilahnya bisa menjadi media untuk mengingatkan kembali. Nah itu. Dan kenapa batu ya yang diambil? Asik banget loh. Dalam kehidupan kita ya, dalam ajaran agama apapun, batu menjadi simbol. Islam ada Ka'bah, Hindu Buddha ada arca-arca, candi. Saya tidak tahu apakah di Katolik Kristen juga begitu ya. Batu, air, tanah. Keren. Baik, ada batu ratapan ya. Tembok ratapan. Oke. Saya sapa dulu yang sudah bergabung lagi. Ada Jasa Temenin Pekalongan balik lagi gabung. Ada Ageng Kelana, ada siapa lagi nih? Banyak banget ya yang gabung di live TikTok tukang ngoceh. Thank you ya. Ada Jasa Temenin Pekalongan, Timnas main nih. Oke, ya pokoknya syukuri aja ya. Bude Vita Cindy Poncol melalui WhatsApp di 0855420912 ikutan gabung. Selamat malam Kang Ribut, pendengar setia RKB juga. Poncol monitor serbuk. Oke deh. Ya Bude ya, itu dia bersyukur ya, bersyukur setiap saat. Nggak pandang waktu. Nah, itu harus menjadi cara hidup kita. Oke deh. Baik, lanjut lagi. Ilmuwan besar Albert Einstein merevolusi cara kita memandang waktu, ruang, dan gravitasi. Dari latar belakang dan hidup awalnya yang miskin, mungkin Anda menganggap mustahil baginya untuk mencapai semua hal yang telah ia lakukan. Einstein banyak mengetahui rahasia ini, dan ia mengucapkan terima kasih ratusan kali setiap hari.
Ia berterima kasih kepada semua ilmuwan besar yang telah mendahulunya untuk sumbangan mereka yang telah membuatnya bisa belajar dan mencapai lebih banyak hal dalam karyanya. Dan akhirnya menjadikannya salah satu ilmuwan terbesar yang pernah hidup. Salah satu penggunaan yang paling penuh daya dari sikap syukur dapat digabungkan dalam proses penciptaan untuk memberi daya dorong turbo pada apa yang Anda inginkan. Seperti yang dinasihatkan Bob Proctor dalam langkah pertama proses penciptaan. Meminta. Dimulai dengan menulis apa yang Anda inginkan. Mulailah setiap kalimat dengan, saat ini saya sangat ingin, saya sangat bahagia dan bersyukur karena isi ya sendiri lanjutannya. Mulailah setiap kalimat Anda dengan, saat ini saya sangat bahagia dan bersyukur karena bla 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 bla. Ketika Anda mengucapkan syukur, seakan-akan Anda sudah menerima apa yang Anda inginkan. Anda memancarkan sinyal yang sangat kuat kepada semesta. Sinyal itu mengatakan bahwa Anda sudah memilikinya karena saat ini Anda merasa bersyukur untuknya. Setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur, biasakan diri untuk merasakan perasaan-perasaan syukur terlebih dahulu untuk hari besar yang ada di hadapan Anda. Seakan-akan segala sesuatunya sudah terjadi. Sejak saat saya menemukan rahasia dan merumuskan visi untuk membagikan pengetahuan ini ke dunia, setiap hari saya bersyukur untuk film The Secret yang akan mendatangkan kegembiraan bagi dunia. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana caranya membawa pengetahuan ini ke layar lebar. Tetapi saya percaya bahwa kami akan menarik jalan ke arah itu. Saya tetap berfokus dan memelihara gambar hasil akhirnya. Saya merasakan syukur yang mendalam sebelumnya. Ketika keberadaan saya sudah menjadi seperti itu, pintu air membuka dan semua keajaiban mengalir ke dalam hidup kami. Bagi tim The Secret dan saya sendiri, perasaan syukur yang mendalam terus berlangsung sampai hari ini. Kami telah menjadi tim yang mengemakan syukur di setiap saat, dan ini telah menjadi cara hidup kami. Oke, tukang mikir sudah gabung juga melintas di live TikTok. Thank you. Nah, itu dia. Saya lanjut lagi ya. Nanti deh kita ke lagu dulu. Ada lagu gubahan dari Yogi Suryo Prayogo ya. Yang lagu ini ya dibawakan oleh almarhum Kasino. Pengen tahu lagunya seperti apa? Judulnya Cinderella. Tapi lagunya seperti apa? Yuk kita dengar aja dulu.